Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anggreni Zahra. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Karena ini merupakan pertemuan pertama kita atau video pertama saya, maka terlebih dahulu adalah konsep dasar kewirausahaan tentunya. Nah, kenapa sih kita harus belajar konsep dasar? Nah, konsep dasar ini merupakan fondasi kalian nanti untuk berwirausaha. Lalu, seperti apa sih wirausaha tersendiri? Nah, wirausaha itu adalah kalian di lingkungannya ada pabrik atau misalnya perusahaan. Nah, itu disebut berwirausaha atau wirausaha. Pasti yang berwirausaha dan yang tidak, atau misalnya pemilik dan karyawannya akan berbeda tingkat perekonomiannya. Isi dari konsep dasar yang akan kita bahas adalah konsep dan definisi kewirausahaan, ruang lingkup dan karakteristik kewirausahaan, lalu ada faktor yang memengaruhi pemilihan bidang usaha dan faktor keberhasilan serta kegagalan dalam berwirausaha, lalu ada mitos tentang kewirausahaan dan tingkat dan kemampuan kewirausahaan. Nah, pada pengertiannya sendiri ada tiga tentang wirausaha, yaitu ada wirausaha, ada wirausahawan, lalu ada kewirausahaan. Nah, ayo apa? Nah, bisa dilihat kalau misalnya wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis. Lalu ada wirausahawan. Nah, wirausahawan ini adalah personalnya atau orangnya. Dan terakhir ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini adalah sikap mental atau sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha memajukan karya baktinya. Nah, selanjutnya ada tujuan kewirausahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Manfaat kewirausahaan. Nah, manfaatnya itu yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, ada memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan mempunyai pribadi yang patut untuk diteladani. Yang ketiga, berusaha untuk mendidik karyawannya menjadi mandiri, disiplin, jujur, dan mempunyai pribadi yang tangguh dalam menghadapi pekerjaannya. Lalu yang keempat, berusaha mendidik karyawan agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup kewirausahaan, meliputi bidang lapangan agraris, lapangan perikanan, lapangan peternakan, lapangan perindustrian dan kerajinan, lapangan pertambangan dan energi, lapangan perdagangan, dan lapangan pemberi jasa. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ciri-ciri profil kewirausahaan. Menurut Jeffrey G. Meredith, profil kewirausahaan ini percaya diri, keyakinan, ketidaktergantungan, individualistik, teguh pendiriannya, dan optimisme terhadap pekerjaannya. Lalu berorientasi pada tugas dan hasil, lalu kebutuhan akan prestasi,
berorientasi laba, ketekunan, dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan yang kuat, energik, dan inisiatif. Lalu selanjutnya pengambil risiko, kemampuan mengambil risiko, berinisiatif, dan suka pada tantangan, mempunyai kepemimpinan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan menanggapi saran-saran dan kritik. Selanjutnya ada keorisinalan atau keorisinilan, yaitu sikap inovatif dan kreatif, fleksibel, punya banyak sumber, serba bisa, dan mengetahui banyak informasi. Lalu berorientasi terhadap masa depan dan berpandangan luas ke depan dan perseptif. Nah, selanjutnya ada faktor keberhasilan dan faktor kegagalan. Nah, faktor keberhasilan ini yaitu komitmen, motivasi, kejujuran, dan lain sebagainya yang positif pastinya. Lalu yang faktor kegagalan yaitu kurang skill, kurangnya keahlian, terus misalnya modalnya, lalu masalah pemasarannya atau marketingnya, lalu lokasi dalam usaha tersebut kurang strategis misalnya, lalu peralatan yang menunjang berwirausaha tersebut. Nah, yang selanjutnya ada mitos kewirausahaan. Nah, katanya wirausaha harus punya bakat. Itu enggak. Wirausaha itu bukan harus punya bakat, tapi wirausaha itu harus sering latihan, punya tekad kuat, lalu enggak mudah nyerah. Lalu katanya jiwa wirausaha didapat dari keturunan. Enggak, itu enggak banget. Kenapa itu salah? Karena banyak banget kisah inspiratif di Indonesia misalnya yang mampu mengangkat, yang mampu membuktikan bahwa wirausaha itu nggak harus melulu dari keturunannya, dari misalnya keluarganya. Nah, misalnya siapa? Misalnya Khairil Tanjung. Lalu katanya memulai wirausaha butuh modal besar. Itu enggak juga. Karena misalnya KFC. Nah, KFC itu sudah yang punyanya itu mulai usaha di umur 50 tahun dan usaha pertamanya itu seperti ini. Nah, itu di tempat maksudnya bukan di tempat. Jadi usaha kecil dulu. Nah, bertahap dari kecil, menengah, dan sekarang bisa kalian tahu ada di mana-mana. Lalu kebanyakan wirausaha cenderung gagal. Itu salah, karena yang gagal itu bukan wirausaha, tapi yang gagal itu yang mudah menyerah, yang tidak mau terus berusaha. Nah, selanjutnya ada tingkat dan kemampuan wirausaha. Nah, tingkat dan kemampuan dalam menanggung atau mengatasi risiko kegagalan, lalu menggunakan pengetahuan, lalu bisa menghindari risiko, lalu dapat menghadapi masalah yang lebih kompleks dari sebelumnya, dan dapat menghadapi kegagalan yang lebih besar lagi. Nah, ini adalah akhir video kita. Jadi, kesimpulan dari materi pertemuan pertama kita adalah kewirausahaan merupakan suatu kegiatan usaha dalam berbagai bidang dan disertai modal, jasa dan risiko, serta menerima balas jasa
kepuasan, dan kebebasan pribadi dengan salah satu tujuan menyejahterakan dan salah satu fungsi menuangkan inovasi-inovasi dan karakter yang pantang menyerah serta berorientasi terhadap masa depan. Nah, terima kasih yang sudah menonton video pertama saya dan pertemuan pertama kita. Nah, semoga semuanya sehat walafiat, selalu jaga kesehatan, dan ingat pesan ibu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.